Halo guys, jadi seperti yang kalian lihat, saya sedang memegang 4 buah raket ya, dan ini adalah raket-raket yang bertipe power dari berbagai brand ya. Di sini ada RS Octagon 21 Proof, ada Yonex Astrox 99 Play, ada Victor Thruster HMR, dan juga ada Leading Turbocharging Z Boost ya. Raket yang memiliki tipe power dengan range harga yang kurang lebih bisa dikatakan hampir sama 600 sampai 700 ribuan, dan raket-raket ini adalah raket-raket yang di masing-masing brandnya itu banyak yang mencari ya. Turbocharging Z Boost viral, HMR ini juga banyak yang membeli ya, dan menurut saya paling laris juga di bawah 1 juta dari brand Victor. Kemudian RS Octagon 21 Proof ini juga belakangan lagi rame, dan untuk yang Yonex Astrox 99 Play ini juga bisa dikatakan ya banyak yang suka juga guys ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya lebih review untuk komparasi antara RS Octagon 21 Proof ini dengan ketiga raket lainnya ya. Karena kalau yang turbocharging Z Boost dengan thruster HMR itu pernah saya buat perbandingannya ya. Buat kalian yang penasaran belum nonton, bisa kalian cek aja di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita mulai review perbandingannya ya. Tapi lebih dari pengalaman atau dari performa dan feeling penggunaannya ya guys ya. Untuk spek detailnya nggak akan saya bahas karena nanti akan terlalu lama ya. Kalau kalian penasaran dengan spek dari masing-masing raket ini bisa kalian cek aja di video saya guys ya. Kita mulai dari yang RS Octagon 21 Proof yang belakangan ini sedang saya pakai guys ya. Saya cukup terkejut dengan raket ini ya. Kalau dilihat dari speknya, ini raketnya bisa dikatakan berat ya guys. Beratnya 3U, 3U-nya di 87 gram ya. BP-nya 298 ya, jadi udah termasuk head heavy ya. Dan stiffness-nya itu dia medium. Ini kalau kita perhatikan dari speknya, jelas ini bukan raket yang ditujukan untuk pemula. Lebih ditujukan buat pemain yang secara jam terbang sudah sudah lumayan, intermediate ke atas ya. Kalau pemula dari speknya ini nggak masuk ya, karena dia kurang ramah ya. Tapi kalau buat kalian yang jam terbangnya udah lumayan, intermediate, kelas intermediate ke atas, ini raketnya oke. Secara performa bagus, stabilitasnya oke, kemudian soliditasnya juga oke. Dan yang paling saya sukai dan yang paling berkesan dari raket ini adalah beratnya ini tidak seperti berat yang dirasakan itu tidak seperti, berat yang tertera, guys, ya. Ini setelah tersetting total ini 98 gram, guys, ya. Tapi setelah dipakai, itu nggak seberat itu, guys, nggak seberat yang dibayangkan. Dan banyak juga yang, memberikan testimoni untuk raket, RS itu 3U-nya tuh seperti raket 4U. Jadi ajaibnya seperti itu, nggak hanya di satu seri. Di hampir semua raketnya seperti itu ya. Saya yang tipikal pemain all-rounder ya, masih, bisa menggunakan raket ini ya, meskipun secara berat itu di 98 gram guys ya, tapi ini raketnya enak ya, dan recommended buat kalian yang suka bermain power ya, yang suka smash-smash, gebuk-gebuk ya, terutama kalian sudah punya power yang udah jadi, tangan yang kuat, kemudian kelasnya udah intermediate ke atas, ini raketnya oke ya. Ini juga untuk, handle grip-nya asik juga guys, ini G6, jadi ini cocok banget ya untuk pemain-pemain yang jam terbangnya udah tinggi, itu biasanya menyukai handle grip yang lebih kecil guys ya, jadi ini masuk banget ya. Nah, turbocharging jet boost dari, Li-Ning ini juga raket yang sempat viral dan ramai, bahkan sampai sekarang pun ini masih oke ya. Raketnya memiliki generate power yang bagus, soliditasnya juga oke, stabilitasnya oke, dan dibekali dengan banyak sekali, fitur teknologi di raket ini ya. Raket ini ya kalau kita perhatikan dari speknya juga kurang lebih, sama dengan RS Octagon 21 Proof ya, BP-nya tinggi, tapi dia untuk beratnya itu dia lebih ramah, kisaran 4U ya, meskipun ada nanti kalau kalian beli, lari ke 3U, tapi 3U-nya di 3U awal. Jadi secara spek kalau kita perhatikan ya, termasuk juga untuk stiffness-nya yang ini, terasa flex ya, ini lebih ramah buat pemula, lebih ramah buat, yang baru bermain atau lebih ramah yang suka bermain power, tapi powernya biasa-biasa aja. Ini lebih oke guys ya. Karena yang paling berasa, jika dibandingkan dengan RS Octagon itu pertama dari stiffness-nya ya guys ya. Stiffness-nya yang flex itu akan membantu memberikan, dorongan kok ya, memberikan bantuan dorongan bola. Kemudian secara swing ya, yang saya rasakan ini dia lebih enak karena secara berat dia lebih ringan dan dibantu juga dengan frame shape-nya yang, modelnya itu trapezoidal. Jadi memiliki aerodinamika yang lebih baik ya guys ya. Jadi kalau kalian
Sebenarnya kalau kalian memilih raket ya, kalian harus lihat diri kalian, kalian ada di level yang mana. Kalau kelasnya udah intermediate ya, kalian udah merasa, "Oh jam terbangnya udah lumayan, powernya udah bagus ya," ambillah RS Octagon 21 Proof karena ini akan lebih unggul di, kontrol dan flashing yang lebih akurat karena dia cenderung kaku, itu dia feeling-nya bisa lebih dimaksimalkan untuk itu ya. Sementara kalau yang turbo charging jet boost yang cenderung flex ini, itu biasanya itu akan, agak susah ya untuk, akurasi meskipun sebenarnya bisa dibiasakan ya, ya seperti itu ya. Kalau pemula atau power-nya kalian cenderung biasa aja tapi pengen smash yang kencang ya turbo charging jet boost, kalian punya, jam terbang udah lumayan, power bagus, tangan udah kuat, pengen akurasi yang lebih baik, Octagon 21 Proof ya. Nah, bagaimana dengan thruster HMR ini guys ya. Nah, thruster HMR ini jika dibandingkan dengan, turbo charging jet boost kan memang dia lebih kaku yang thruster HMR ini ya guys ya. Tapi kalau thruster HMR ini jika dibandingkan dengan RS Octagon 21 Proof ya, memang yang thruster HMR ini sama seperti turbocharging jet boost. Dia lebih masuk jika untuk pemain yang, baru bermain atau pemula ya, pemula yang suka bermain power ya, lebih ramah buat pemula yang power-nya biasa-biasa aja, yang power-nya belum jadi, ya HMR ini dia lebih ramah. Ini saya dapat, lumayan kemarin BP-nya lumayan tinggi 300 juga ya, jadi secara generate power nggak perlu ditanyakan lagi ya, frame shape-nya yang Aerobox ya, kelihatan boxy banget. Jadi stabilitasnya oke, soliditasnya juga oke ya, untuk bermain power enak ya. Cuma memang ini dia lebih ramah buat pemula yang powernya masih biasa-biasa aja ya. Kayak seperti itu. Kemudian jika dibandingkan dengan Yonex Astrox 99 Play ya, ini kalau yang saya rasakan ya guys ya, Astrox 99 Play ini kurang lebih mirip dengan Tracer HMR ya guys ya. Jadi secara eh, BP-nya juga tinggi, kemudian feeling stiffness-nya juga kurang lebih sama. Jadi ini, kelasnya atau performanya itu dia sekelas lah ya. Cuma memang kalau yang Yonex ini, itu saya agak kurang suka di handle grip-nya yang G5-nya itu menurut saya terasa lebih, tebal ya, terasa lebih besar daripada yang Tracer HMR. Tapi ini hanya soal selera aja ya. Kalian pasti, kalau membeli raket tentu banyak sekali pertimbangan seperti, melihat dari brand ya. Tentu kalau Yonex akan lebih menarik ya, Victor juga menarik, Li-Ning juga menarik ya, sementara kalau yang RS ini memang kurang menarik. Tapi kalian jangan meragukan, performa dari RS Octagon 21 Proof ini ya. Jika saya menilai untuk, keempat raket ini ya, semisal saya yang powernya udah jadi ya, secara kelas udah kelas, intermediate gitu ya, saya akan memilih RS Octagon 21 Proof ya guys ya. Cuma memang, kalau dalam kondisi yang kurang bagus ya, lagi kurang fit, memang raket yang cenderung kaku akan, membebani tangan ya, menguras atau, ya bisa bikin effort seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian kita nge-review RS Octagon 21 Proof, Li-Ning Turbocharging Jet Boost, Yonex Astrox 99 Play, dan Victor Thruster HMR, raket yang sama-sama memiliki tipe raket power di range harga yang kurang lebih sama 600 sampai 700 ribuan. Sebenarnya ini semua recommended ya, layak untuk dimiliki, tapi kembali lagi kalian mesti melihat diri kalian. Kalian ada di level yang mana guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Jika kalian ada request ya, bisa tulis aja di kolom komentar. Salam sehat, salam olahraga.